Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan kepada kalian semua mengenai hasil rangkuman dari materi Ulumul Hadits dengan dosen pengampu, gurunda kita tercinta, Dr. Ahmad Alim, LC.MA. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Soimah, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Baik, kita memasuki ke materi. Yang pertama yaitu pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada 7. Yang pertama, tingkatan hadits. Yang kedua, klasifikasi hadits dhaif. Yang ketiga, ada perawi hadits. Yang keempat, at-tahammul wal ijazah. Yang kelima, perawi hadits dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yang keenam, al-jarh wa ta'dil. Yang ketujuh, hadis musnad. Bab pertama yaitu tingkatan hadis. Hadis ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Tingkatan hadis makbul yaitu ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan li dzatihi, kemudian ada hadis li ghairihi. Adapun hadis yang mardud itu adalah hadis yang tertolak, dan hadis yang tertolak itu adalah hadis yang dhaif. Dan dhaif bisa terjadi karena terputusnya sanad, juga karena cacatnya perawi. Di sana banyak macamnya, ada mu'allaq, mu'dhal, munqati dan lain sebagainya. Nah, adapun sanad yang paling sahih itu ada yang pertama Sulaiman al-A'mash dari Ibrahim an-Nakhai, kemudian dari Alqamah bin Qais dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua ada Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Yang ketiga ada Imam Az-Zuhri dari Malik dari Salim dari Abdullah dari Umar. Ini adalah tingkatan sanad yang paling sahih. Kemudian kitab sunan. Apa itu kitab sunan? Kitab sunan adalah kitab yang isinya variatif. Ada hadis sahih, hasan dan dhaif di dalamnya, yaitu seperti kitab sunan Abi Dawud, kitab sunan Tirmidzi, kitab sunan Nasa'i dan kitab sunan Ibnu Majah. Nah, kemudian bab 2 yaitu klasifikasi dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahihnya hadis. Nah, jadi syarat sahihnya hadis itu ada 5. Ittisalus sanad, adalatur ruwat, dhabtur ruwat, adamul illah wa adamus syudud. Jika syarat ini tidak ada, maka hadis tersebut dinyatakan dhaif. Nah, hal ini bisa disebabkan dhaif bisa disebabkan karena terputusnya sanad dan juga bisa terjadi karena cacatnya perawi. Oke, sekarang dhaif yang disebabkan terputusnya sanad. Nah, ada sanad yang terputus secara dhahir dan juga ada sanad yang terputus secara khafi atau tersembunyi. Yang terputus secara dhahir, sanadnya terputus secara dhahir, di situ ada mu'allaq, ada mu'dhal, ada mursal, ada munqati. Adapun sanad yang terputus yang secara sembunyi itu ada mursalul khafi dan mudallas, pembagiannya. Kemudian pengertiannya, mu'allaq adalah yang pertama mu'allaq adalah terputusnya sanad mulai dari awal secara berturut-turut. Namun yang ada pengecualian, mu'allaq yang terjadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim hukumnya tetap sahih karena itu tujuannya untuk meringkas dalam penulisan. Jika ada mu'allaq di dalam Sahih Bukhari, jadi hukum hadisnya tetap hadis sahih. Nah, kemudian pengertian yang kedua yaitu mursal, yaitu sanad terputus di akhir sanad.
Nah, jadi kalau mu'allaq itu terputusnya dari awal hingga akhir secara berturut-turut dan mursal itu sanadnya terputus di akhir. Kemudian munqati itu putusnya di tengah-tengah dan itu terjadi cuma satu perawi. Ada satu perawi yang hilang yang tidak disebutkan. Kemudian mu'dhal itu adalah putusnya di tengah namun dua perawi secara berturut-turut. Tadi kalau munqati satu perawi dan kalau mu'dhal itu dua perawi. Nah, kalau mudallas itu seorang perawi yang meriwayatkan dari orang yang satu zaman tapi dia tidak pernah bertemu atau mendengarnya. Nah, kemudian yang dhaif disebabkan cacat perawi. Yang pertama dari sisi adalah, misalkan perawi tersebut dusta, maka hadisnya menjadi maudhu atau palsu, tidak diterima kalau misalkan perawinya itu seorang pendusta. Kemudian yang kedua, ada indikator atau kemungkinan berdusta. Yang tadi udah jelas dusta dan yang kedua ada kemungkinan untuk berdusta, maka hadisnya itu namanya matruk. Kemudian yang ketiga itu cacat dari sisi kualitas hafalan. Lemah hafalannya, maka hadisnya ada hadis munkar, ada syadz, ada mu'dhal, ada muttarib, ada musahhaf dan ada muharraf. Nah, sekarang kita memasuki bab yang ketiga. Adab perawi hadis. Termasuk perkara yang sangat penting, yaitu memperhatikan adab antara murid dan guru. Seperti yang dikatakan Imam Malik kepada Imam Syafi'i, beliau berkata, jadikanlah ilmumu sebagai garam dan adab itu tepungnya. Misalkan kita membuat adonan, tentu yang lebih banyak tepungnya dibanding dengan garamnya. Jadi adab harus lebih diperhatikan. Dan dalam mencari ilmu hadis, yang paling pertama itu yang harus ditata adalah niat dan keikhlasan. Karena keikhlasan dan kebersihan hati itu bisa menjadikan ilmu itu bermanfaat. Seperti yang dikatakan Imam Nawawi, hendaklah kalian ikhlas dalam mencari ilmu supaya Allah memberi manfaat terhadap ilmumu. Nah, adapun kitab khusus yang membahas adab muhaditsin yaitu ada kitab yang dikarang oleh Imam Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabus Sami'. Ini adalah kitab yang membahas secara khusus tentang adab para muhaditsin. Nah, kitab ulama terdahulu itu sangat luar biasa dan tidak dikekang oleh masa karena mereka mengingatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Jadi kitabnya itu abadi dan terjaga. Dan ulama terdahulu itu penuh keikhlasan dalam mendakwakan ilmunya, sehingga ilmunya bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Nah, kemudian bab keempat, at-tahammul wal ijazah. Ijazah suatu hadis ya, sighah atau kata yang dipakai para muhaditsin dalam mengijazahkan periwayatan hadis. Ini ada macamnya. Yang pertama yaitu dengan ucapan haddatsana. Nah, lafaz haddatsana ini digunakan perawi dalam menukil hadis dari gurunya secara langsung. Nah, juga bisa dengan kata sami'tu, haddatsana sami'tu. Nah, ini lebih jelas. Kata sami'tu ini lebih jelas karena perawi mendengar secara langsung dari gurunya. Nah, kedua lafaz ini adalah versi kalimat yang paling sharih atau jelas. Yang kedua ada kalimat akhbarona. Kalau mufrad akhbarani. Nah, digunakan ketika seorang murid membaca satu riwayat dan disaksikan atau disimak langsung oleh gurunya. Kemudian yang ketiga kalimat amba'ana, yaitu ketika seorang murid menukil riwayat dari gurunya dan gurunya mengucapkan saya ijazahkan hadis ini, diijazahkan secara langsung. Kemudian yang keempat ketika ijazah dilakukan tanpa menyebutkan nama yang diijazahkan, hukumnya tetap sah namun tingkatannya lebih rendah. Kemudian yang kelima, mendapatkan ijazah dengan syarat. Kemudian yang keenam, memberikan ijazah hadis untuk orang yang belum ada tapi mengikuti yang ada, seperti misalkan saya ijazahkan hadis ini kepada fulan dan keturunannya, kan keturunannya belum ada. Nah, hal ini hukumnya boleh. Kemudian yang ketujuh,
mengijazahkan orang yang belum hadir. Misalkan seperti aku ijazahkan apa yang aku riwayatkan dan yang akan aku riwayatkan. Dan yang kedelapan, ijazah dari riwayat yang diijazahkan kepada gurunya. Seperti bunyinya seperti ini. Aku ijazahkan riwayat yang dibolehkan oleh guruku untuk meriwayatkannya. Nah, dalam hal ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh dan sifatnya lemah, dan juga ada yang membolehkan. Dalam hal ini ada khilaf pendapat yang berbeda. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Nah, yang ke-9 misalkan dengan mewasiatkan, saya mewasiatkan hadis ini seperti itu. Yang ke-10 munawalah. Apa itu munawalah? Munawalah itu memberikan kitab atau catatan kepada murid. Nah, kita memasuki bab yang kelima. Perawi hadis dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Apa sih sahabat, tabi'in, dan tabi'in? Oke, yang pertama sahabat. Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi orang-orang yang menjumpai Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Adapun mereka yang tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Nah, semua sahabat Nabi itu disebut adalah orang-orang yang adil, sehingga periwayatannya para sahabat itu sudah pasti sahih. Nah, tingkatan sahabat. Ada sahabat disebut sahabat, yaitu sahabat yang pertama kali masuk Islam, kemudian sahabat yang ikut peristiwa Darun Nadwa, yang ketiga sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah, dan yang keempat sahabat yang ikut pada perjanjian Aqabah, yang kelima sahabat yang ikut perjanjian Aqabah yang kedua. Kemudian ada sahabat yang ikut pertama kali hijrah bersama Nabi yang kita sebut dengan sahabat Muhajirin. Kemudian juga ada sahabat Ansor, dan yang kedelapan sahabat yang pernah hijrah antara perang Badar dan Hudaybiyah. Dan yang kesembilan sahabat yang menyertai perjanjian Baitur Ridwan. Yang ke-10 sahabat yang berhijrah antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Yang ke-11 sahabat yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Kemudian 12 anak-anak, para anak-anak yang melihat peristiwa Fathu Makkah, mereka itu disebut sahabat. Kemudian 13 sahabat yang ikut peristiwa Haji Wada. Nah, adapun sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu yang pertama hadis Abu Hurairah, kedua hadis dari Ibnu Umar, ketiga hadis Jabir bin Abdullah, keempat hadis dari Ibnu Abbas, kelima hadis dari Aisyah, dan keenam hadis dari Anas bin Malik. Nah, sekarang pengertian tentang tabi'in. Nah, tabi'in itu adalah generasi kedua setelah sahabat. Jadi mereka yang disebut tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi dan dia beriman kemudian wafat dalam keadaan beriman. Nah, tabi'in juga disebut orang-orang yang adil karena mengikuti orang yang ihsan, yaitu mengikuti para sahabat. Nah, sekarang tabi'in. Tabi'in adalah generasi ketiga setelah tabi'in. Nah, tabi'in adalah orang yang berjumpa dan mengikuti para tabi'in dan dia beriman kemudian wafat dalam keadaan beriman. Seperti misalkan ulama-ulama sanad seperti Imam Malik, Bukhari, dan Muslim. Nah, kitab mereka adalah kitab para generasi salafus soleh dan mereka mendapatkan legalitas sebagai generasi yang adil. Kemudian yang bab ke-6, al-jarh wa ta'dil. Secara bahasa, al-jarh merupakan masdar dari kata jaroha. Yajrohu yang memiliki makna sebagai berikut. Pertama, mencela, kemudian kekurangan, ada juga bermakna aib, dan juga bermakna kerusakan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah ilmu hadis, al-jarh adalah sifat yang disandarkan pada seorang rawi dan saksi yang dengan sebab itu dan dengan sifat itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Ini adalah al-jarh. Kemudian at-ta'dil. Kata ta'dil secara bahasa dari kata adalah yang memiliki makna sebagai berikut. Yaitu at-ta'dil itu diddut tafsik, lawan kata dari fasik. Kemudian juga memiliki arti ta'dil
Zaka yaitu suci, kemudian at-taswiyah sama rata. Kemudian menurut istilah ilmu hadis, ta'dil di sini berarti sifat yang ada pada diri seorang perawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya dapat diterima. Kebalikannya al-jarh tadi. Nah, syarat-syarat jarih wa mu'addil. Pertama, ia harus seorang yang bisa dipercaya, jujur. Kemudian, ia harus seorang yang adil dan kuat hafalannya. Ketiga, ia harus seorang yang bertakwa dan wara'. Yang keempat, paham tentang hadis dan ilmu rijal. Ilmu rijal di sini ilmu rawi. Ilmu perawi. Yang kelima, pengetahui sebab-sebab jarh dan ta'dil. Kemudian mengetahui bahasa Arab, ilmu sharaf dan kalam. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu hadis musnad. Apa itu hadis musnad? Hadis musnad adalah hadis yang dimarfu'kan oleh sahabat atau disandarkan langsung oleh sahabat kepada Nabi SAW, dan sanadnya itu muttasil atau tersambung. Nah, adapun musnid itu adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad yang banyak, meskipun dia belum tentu paham dengan isi hadisnya. Intinya dia meriwayatkan hadis dengan sanad yang banyak, itu dinamakan musnid. Nah, adapun musnad itu adalah hadis. Tadi hadis yang dimarfu'kan sahabat kepada Nabi dan sanadnya muttasil, itu adalah hadis musnad. Seperti itu. Nah, kemudian kitab-kitab hadis. Yang pertama ada kitab jami'. Apa itu kitab jami'? Kitab jami' adalah kitab yang ditulis di mana di dalamnya hadis dan susunannya mencakup semua bab, mulai dari bab akidah, muamalah, dan lain-lain. Ini disebut kitab jami'. Nah, disebut kitab musnad apabila kitab yang disusun sesuai dengan nama-nama sahabat, seperti Musnad Abu Bakar, Musnad Utsman, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kitab sunan, kitab yang disusun sesuai bab fikih, seperti yang sering kita dengar, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Nah, kemudian yang keempat, kitab mu'jam, yaitu kitab yang disusun secara berurut dan tertib, baik dari segi huruf ataupun sanad, seperti kamus gitu. Kemudian kitab ilal, kitab yang dikhususkan untuk mencatat hadis yang ada cacatnya, itu disebut kitab ilal. Kemudian kitab al-ajza, kitab yang per juz, seperti itu. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.